Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudara-saudara sebangsa dan setanah air? Bagaimana kabarnya teman-teman Baci Miring? Moga-moga sehat selalu dan bahagia selalu. Karena sehat itu penting. Punya duit banyak tapi nggak sehat, ora enak. Ini ada fenomena yaitu Gibran diwacanakan untuk jadi cawapresnya Prabowo. Tapi di sisi lain juga ada juga yang mencoba memasangkan Gibran sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo, atau bahkan cawapresnya Anies Baswedan. Mumet semua kok yang penting Gibran. Jadi gini, siapapun presidennya yang penting cawapresnya Gibran, kira-kira begitu. Nah, soal Gibran ini memang saya pernah menulis sebuah buku, judulnya Menang ora opo-opo, kalah ya wis. Jadi ini memang lebih banyak mencoba mengungkap filosofi atau kata-kata mutiara dari bahasa Jawa. Jadi misalnya konsep tentang bener tetapi belum tentu benar. Ngono ya ngono, neng ojo ngono. Jadi salah satu filosofi di dalam tradisi Jawa, budaya Jawa yang arif dan bijaksana. Jadi artinya misalnya soal Gibran ini, sebenarnya ya nggak masalah toh Gibran itu mencalonkan jadi cawapres atau dicalonkan menjadi cawapres. Nah, ini masalahnya sebenarnya cuman apa ya bener. Jadi walaupun itu bener, tapi apa ya bener. Jadi di atas bener ada namanya bener, yaitu apa ya bener, sesuai sopan santun berpolitik. Dia masih sangat muda, dia masih belum banyak pengalaman. Apa nggak ada calon lain yang lebih berpengalaman, yang lebih mumpuni? Tapi ya itulah negeri kita, negeri Indonesia tercinta. Artinya sebenarnya apapun bisa saja terjadi. Apapun bisa direkayasa dalam tanda petik, tetapi ada di situ di dalam bahasa atau di dalam kata-kata mutiara di bahasa Jawa itu ada hal-hal yang sangat menarik. Bener belum tentu bener. Nah, di buku itu juga dibahas. Jadi kalau buku ini dulu sebenarnya dalam rangka waktu itu dalam rangka pemilihan calon wali kota Solo. Saya sebagai penulis ya hanya menjadi saksi sejarah bahwa di sini ya judulnya memang menang ora opo-opo, kalah ya wis. Jadi artinya ya seperti unda-undi itu bahasa Jawanya, seperti gambling. Ya wes ikut aja lah, ikut calon wali kota. Nek menang ya ora apa-apa, tapi kalau kalah ya sudah. Ya sebenarnya kesannya ini kayak ikut undian gitu, menang syukur, nggak menang ya nggak apa-apa. Nah, tetapi kalau kaitan ini dengan pemilihan cawapres nanti dan Gibran
yo menang ora apa-apa, kalah ya wis misalnya. Saya kira akan ikut pola itu juga. Artinya ya wis gambling aja lah gitu. Tetapi sak gamblingnya Gibran karena dia punya ayah seorang presiden, tentu kan gambling yang tidak main-main kan, gambling serius gitu. Tetapi ya itulah kondisi perpolitikan kita hari ini. Siapa yang punya kuasa, siapa yang punya uang, nah peluang untuk menang itu ada. Apakah Gibran punya uang? Saya kira belum, tetapi dia menangnya di punya kuasa. Siapa yang berkuasa? Yaitu ayahnya itu, Joko Widodo. Saya yakin kalau dia bukan anak Joko Widodo juga nggak bakalan nekat mau nyalon apa boro-boro wali kota atau boro-boro cawapres. Wali kota aja sebenarnya atau bahkan sampai lurah sekalipun belum tentu menang kalau dia bukan anak Presiden Joko Widodo, anak orang nomor satu yang punya pengaruh luar biasa, yang punya tingkat penguasaan terhadap partai-partai juga luar biasa. Cengkeraman Pak Jokowi terhadap, saya kira hampir semua partai itu mampu digerakkan atau mampu di dalam tanda kutip dikuasai oleh Pak Jokowi ini. Jadi ya itulah konsepnya. Akhirnya sebenarnya belum tentu benar. Kalau benar ya, maksudnya benar tuh secara sah, secara ini boleh-boleh saja siapapun mencalonkan, entah itu anak presiden, entah itu rakyat biasa, tukang ojek. Boleh. Tetapi nanti ini kan menyangkut mengelola sebuah negara, butuh pengalaman, butuh wawasan, butuh visi dan misi. Jadi mau dibawa kemana negara ini? Kalau andaikan Gibran jadi cawapres. Tapi ya itulah, sekali lagi itulah Indonesia. Yang berikutnya yaitu kita mencoba mengulas sedikit tentang ngono ya ngono neng ojo ngono. Apa artinya? Begitu ya begitu, tapi mbok ya jangan begitu. Istilahnya mungkin ada istilah gini lah, jangan mentang-mentang lah seorang anak presiden, atau jangan mumpung jadi anak presiden kemudian dalam tanda kutip menghalalkan segala cara. Artinya termasuk cara-cara menggunakan kekuasaan orang tuanya, yaitu sebenarnya jangan gitu loh, jangan ngono. Ya kira-kira begitu artinya. Jadi ngono ya ngono ning ojo ngono, begitu ya begitu tapi jangan begitu. Ini saya kira berlaku juga bagi Gibran. Ini saran. Saran artinya gimana sih perasaannya maju sebagai cawapres tetapi bukan karena prestasi yang luar biasa gitu tuh. Masa nggak ada rasa sih gitu. Kok gitu sih? Gitu loh bahasanya. Ya, tapi kalau sudah menggunakan tagline menang ora apa-apa kalah ya wis selesai semua masalah. Nggak ada artinya lagi. Ini bener apa bener, ini ngono ya ngono neng ojo ngono. Semuanya sah-sah saja jadinya. Jadi sekali lagi majunya Gibran ini memang kalau menurut saya gitu, untuk tahun ini, untuk tahun 2024 ini masih belum waktunya. Jadi ada istilah ada masa, ada orangnya. Ada orang, ada masanya. Artinya ada masa, ada waktu orang itu pas untuk berkuasa atau pas untuk menjabat
wapres cawapres ini. Tetapi ada masanya yang nggak pas untuk menjabat sebagai cawapres ini. Saya kira Gibran masuk di wilayah itu. Kalau tahun 2029, 2035, wah itu mungkin boleh-boleh lah. Artinya secara pengalaman, mungkin habis ini Gibran jadi gubernur, habis gubernur naik kemudian capres atau cawapres itu oke lah. Tapi kalau hari-hari ini saya kira ya itu tadi, memang bener gitu tapi nggak bener. Ya jangan gitu-gitu amat lah. Ngono ya ngono neng aja ngono loh Mas Gibran. Saya kira gitu. Peci Miring memberikan opini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.